Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ifnasita Indriani dari Prodi D3 Keperawatan semester 2. Di sini saya mewakili kelompok 3 metodologi. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ifnasita Indriani, Farhan Aziz, Ferdi Rahmat, Faisal Amri, Maya Mailani, Muhammad Hidayat, Mustaqim, Nafisa, Rika Ardila, dan Syarifah. Baik, kita langsung masuk ke materi. Intoleransi aktivitas. Kasus, Tuan A datang ke rumah sakit Saiful Anwar dengan mengeluh lelah setelah beraktivitas maupun saat beraktivitas dan sesak nafas. Dari hasil pemeriksaan ditemukan TTV TD 140/90 mmHg, RR 20 kali per 8 menit, nadi 120 kali per menit, suhu 360 derajat Celcius. Pengkajian dilakukan oleh nama Ananda, NIM P133420214046, hari Kamis tanggal 20 April 2022, waktu 08.00 WIB, tempat identitas ruang mawar, identitas pasien, nama Tuan A, jenis kelamin laki-laki, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, alamat Karanglewas RT 203 Jatilawang, no RM 02004857. Diagnosa medis penyakit katup jantung, tanggal masuk 20 April 2022. Identitas penanggung jawab, nama Nyonya E, jenis kelamin perempuan, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Karanglewas RT 203 Jatilawang, hubungan dengan pasien, istri. Analisa data. DS, klien mengeluh sesak nafas, lelah saat setelah beraktivitas dan sebelum aktivitas. DO, TTV, TD 140/90 mmHg, RR 20 kali per menit, nadi 120 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius. Etiologi, ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Problem, intoleransi aktivitas. Diagnosa keperawatan, intoleransi aktivitas berhubungan dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen, ditandai dengan klien mengeluh sesak nafas, lelah saat setelah beraktivitas dan sebelum aktivitas. Interferensi, diagnosa keperawatan, oksigen toleransi aktivitas berhubungan dengan klien mengeluh sesak nafas, lelah saat setelah beraktivitas dan sebelum aktivitas, ditandai dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan, tujuan dan kriteria hasil. Setelah dilakukan asuhan keperawatan, diharapkan intoleransi aktivitas meningkat dengan kriteria hasil. Intervensi 1. Observasi 1. Identifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. 2. Monitor dan kelelahan fisik dan emosional. 3. Monitor pola dan jam tidur. 4. Monitor lokasi dan tidak kenyamanan selama melakukan aktivitas. 2. Terapeutik. 1. Sediakan lingkungan nyaman dan stimulus. 2. Lakukan latihan rentang gerak pasif dan aktif. 3. Berikan aktivitas distrak yang menenangkan. 4. Fasilitasi duduk di sisi tempat tidur jika tidak dapat berpindah atau berjalan. 3. Edukasi. 1. Anjurkan tirah baring. 2. Anjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. 3. Anjurkan menghubungi perawat jika tanda dan gejala kelelahan tidak berjalan. 4. Anjurkan strategi kopi untuk mengurangi kelelahan. 4. Kolaborasi. 1. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asuhan makanan. Rasional. Observasi. 1. Untuk mengetahui gangguan fungsi tubuh yang dialami pasien akibat kelelahan. 2. Untuk mengetahui tingkat kelelahan fisik dan emosional pasien. 3. Untuk mengetahui pola tidur pasien apakah teratur atau tidak. 4. Untuk mengetahui lokasi dan tingkat ketidaknyamanan pasien selama melakukan aktivitas. Terapeutik. 1. Untuk memberikan rasa nyaman bagi pasien. 2. Untuk meningkatkan dan melatih massa otot dan gerak ekstremitas pasien. 3. Untuk mengalih rasa ketidaknyamanan yang dialami pasien. 4. Untuk melatih gerak mobilisasi pasien selama dirawat.
Edukasi. 1. Untuk memberikan kenyamanan pasien saat beristirahat. 2. Untuk menunjang. Implementasi. Diagnosa keperawatan. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan klien mengeluh sesak nafas, lelah saat setelah beraktivitas dan sebelum aktivitas ditandai dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Tanggal atau jam 20.04.22 jam 8.00. Implementasi. 1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. 2. Memonitor lokasi dan ketidaknyamanan selama melakukan aktivitas. 3. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. 4. Menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. 5. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. 20.04.22 jam 13.30. 1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. 2. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. 3. Menganjurkan melakukan aktivitas secara bertahap. 4. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. 20.04.22 jam 18.30. 1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. 2. Menyediakan lingkungan nyaman dan rendah stimulus. 3. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. 21.04.22 jam 8.00. 1. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. 2. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. 21.04.22 jam 13.30. Mengidentifikasi gangguan fungsi tubuh yang mengakibatkan kelelahan. 2. Kolaborasi dengan ahli gizi tentang cara meningkatkan asupan makanan. 21.04.22 jam 18.30. Intervensi diberhentikan, pasien sembuh. Evaluasi hari, tanggal, jam 20.04.22 jam 8.00. Diagnosa keperawatan. Intoleransi aktivitas berhubungan dengan klien mengeluh sesak nafas, lelah saat setelah beraktivitas dan sebelum aktivitas ditandai dengan ketidakseimbangan antara suplai dan kebutuhan oksigen. Evaluasi. SDS. Klien mengeluh sesak nafas, lelah saat beraktivitas dan setelah aktivitas. O. Frekuensi nadi menurun, keluhan lelah meningkat, dyspnea saat beraktivitas meningkat, dyspnea setelah aktivitas meningkat. A. Masalah belum teratasi. P. Intervensi dilanjutkan. Tanggal 20/4/2022 jam 13.30. Klien mengeluh sesak nafas, lelah saat aktivitas dan setelah aktivitas. O. Frekuensi nadi meningkat, keluhan menurun, dyspnea saat aktivitas meningkat, dyspnea setelah aktivitas meningkat. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi 1,3,4,5 dilanjutkan. 20.04.22 jam 18.30. Klien masih mengeluh sesak nafas, lelah saat beraktivitas dan setelah aktivitas. O. Frekuensi nadi meningkat, keluhan lelah meningkat, dyspnea saat aktivitas meningkat, dyspnea setelah aktivitas meningkat. Dyspnea setelah aktivitas menurun. 21.04.22 jam 13.30. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi 135 dilanjutkan. Klien masih mengeluh sesak nafas, lelah saat beraktivitas dan tidak setelah aktivitas. O. Frekuensi nadi meningkat, keluhan lelah menurun, dyspnea saat aktivitas meningkat, dyspnea setelah aktivitas menurun. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi 1 dan 5 dilanjutkan. 21.04.22 jam 18.30. Klien mengatakan seperti tadi pagi mengeluh sesak nafas, lelah saat beraktivitas dan tidak setelah aktivitas. O. Frekuensi nadi meningkat, keluhan lelah menurun, dyspnea saat aktivitas meningkat, dyspnea setelah aktivitas menurun. A. Masalah teratasi sebagian. P. Intervensi 1 dan 5 dilanjutkan. 22.04.22 18.30. Klien mengatakan sudah tidak sesak nafas, tidak lelah saat beraktivitas dan tidak setelah aktivitas. O. Frekuensi nadi meningkat,
Keluhan lelah menurun, definisi saat aktivitas menurun, definisi setelah aktivitas menurun. A. Masalah teratasi, B. Intervensi diberhentikan. Sekian dan terima kasih.